Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Ibu semuanya? Semoga Ananda Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu semangat meskipun belajar dari rumah. Nah, selamat naik ke kelas 3. Oke, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, muatan matematika. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke materi, mari kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilmau warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Kegiatan pembelajarannya adalah yang pertama, membaca dan menulis lambang bilangan 4 angka. Yang kedua, membandingkan dan mengurutkan bilangan 4 angka. Yang ketiga, operasi penjumlahan bilangan 4 angka tanpa menyimpan. Dan yang keempat, menyelesaikan soal cerita penjumlahan bilangan 4 angka. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu akan mengajak Ananda Ibu untuk berjalan-jalan dulu nih. Sekarang kita sedang berada di mana ya? Iya, betul sekali. Kita sedang berada di taman bunga yang indah. Nah, kalau yang ini berarti kita sedang berada di mana ya? Iya, kita sedang berada di pasar buah. Nah, kira-kira dapat Ananda lihat tidak ya? Di kebun bunga, bunganya sangat banyak sekali. Dan di pasar buah, buahnya pun sangat banyak sekali. Bunga yang ada di taman dan buah yang ada di pasar bisa mencapai ribuan loh banyaknya. Ribuan itu berapa sih, Bu? Nah, sekarang perhatikan penjelasan Ibu berikut ini. Ribuan biasanya terdiri dari 4 angka. Nah, contohnya 1250. 1 menunjukkan ribuan, sedangkan 2 menunjukkan ratusan, 5 menunjukkan puluhan, dan 0 di belakang menunjukkan satuan. Baca 1250. Nah, sekarang kita coba contoh yang kedua. Ada 2205 atau 2205. 2 sebagai ribuan, 2 yang ini sebagai ratusan. Nah, 0 yang di tengah-tengah sebagai puluhan, dan 5 sebagai satuan. Dapat kita baca apa tadi? Iya, 2205. Nah, sekarang kita coba belajar membandingkan dan mengurutkan bilangan ribuan. Perhatikan contoh berikut. Bandingkan bilangan 2576 dengan 2536. Nah, cara membandingkannya, mula-mula kita lihat dulu satuannya. Satuan dari 2576 adalah 6. Satuan dari 2536 adalah 6 juga. Jadi satuannya sama. Sekarang kita lihat puluhannya. Di bagian 2576, puluhannya 7.
Nah, di bagian sebelahnya 2536, puluhannya adalah 3. 7 dengan 3 berarti puluhannya berbeda. Sekarang kita lihat ratusannya. Ratusannya sama-sama 5. Yang terakhir kita lihat ribuannya. Ribuannya sama-sama 2. Nah, angka pada tempat ribuan, ratusan, dan satuan sudah sama. Sementara angka pada tempat puluhannya berbeda. Nilai 7 lebih dari nilai 3. Jadi perbandingannya 2576 lebih besar dari 2536. Nah, kalau kita kumpulkan beberapa contoh yang tadi, sekarang coba kita urutkan dari yang terbesar dan dari yang terkecil. Ada 1250, ada 2205, ada 2576, dan ada 2536. Mana ya yang paling kecil? Ya, kita mulai dari yang ribuannya paling kecil dulu, yaitu 1250. Kemudian 2205, karena ratusannya paling kecil dari yang lain. Kemudian 2536, dan yang terakhir 2576. Nah, jika kita urutkan bilangannya dari yang terbesar, maka kita balik saja. Dari 2576, kemudian 2536, dilanjutkan ke 2205, dan yang terakhir 1250. Setelah kita mempelajarinya, maka dapat kita simpulkan bahwa bilangan ribuan merupakan bilangan yang terdapat 4 angka. Seperti salah satu contoh yang tadi adalah 2576. Nah, jika bilangan tersebut hanya terdiri dari 3 angka, maka disebut juga dengan bilangan ratusan. Dapat kita ambil dari contoh, yaitu 576. Jika hanya terdiri dari 2 angka, maka dapat kita sebut bilangan puluhan. Dari contoh adalah 76. Nah, sekarang jika hanya ada 1 angka di belakang, maka disebut juga dengan bilangan satuan. Seperti contoh 6. Nah, sekarang yang terakhir kita akan mempelajari operasi penjumlahan bilangan 4 angka atau ribuan tanpa menyimpan. Penjumlahan bilangan 4 angka dapat dihitung dengan cara bersusun pendek. Ingat kembali penjumlahan dengan cara bersusun pendek, kemudian perhatikan nilai tempat bilangannya. Nah, bilangan dengan nilai tempat yang sama harus diletakkan sejajar. Perhatikan contoh berikut. 1225 ditambah 2133. Nah, akan diselesaikan dengan cara bersusun pendek. Seperti ini. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, dan ribuan dengan ribuan. Caranya kita akan menjumlahkan dari belakang, yaitu dari satuan. 5 ditambah 3, yaitu 8. Selanjutnya ke puluhan, 2 ditambah 3, yaitu 5. Nah, kita lanjut ke ratusan. 2 ditambah 1, yaitu 3. Kita lanjut ke ribuan.
1 ditambah 2. Ya, betul sekali. 3. Jadi, jumlahnya adalah 3.358. Nah, dapat dipahami kan untuk Ananda semua? Oke, pelajaran kita selesai sampai sini dulu ya. Tetap semangat belajar meskipun kita belajar dari rumah. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.